Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audrey Patricia dari Program Studi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Melalui video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Specific Learning Disabilities guna memenuhi nilai ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Anak Kesulitan Belajar. Sebelum masuk ke materi, berikut ini ada beberapa hal yang akan dibahas dalam video. Antara lain ada pengertian Specific Learning Disabilities atau kesulitan belajar spesifik, penyebab anak mengalami Specific Learning Disabilities, klasifikasi dan karakteristik Specific Learning Disabilities, dan terapi yang disarankan untuk anak dengan Specific Learning Disabilities. Menurut Association for Children with Learning Disabilities, kesulitan belajar spesifik adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan masalah neurologis, disertai gangguan perkembangan, integrasi, dan atau masalah dalam kemampuan verbal dan nonverbal. Kesulitan belajar spesifik mewujud dalam bentuk gangguan dalam berbagai tingkat. Dalam kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut dapat mempengaruhi harga diri, pendidikan, pekerjaan, sosialisasi, dan atau aktivitas kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menurut Individuals with Disabilities Education, mengungkapkan istilah kesulitan belajar adalah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran dan tulisan. Gangguan tersebut akan terlihat dalam bentuk kesulitan dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan berhitung. Batasan tersebut termasuk di dalamnya gangguan perseptual, kerusakan otak, disfungsi minimal otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Batasan tersebut tidak mencangkup anak-anak yang memiliki problema belajar yang penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan penglihatan, pendengaran atau motorik, hambatan karena kecacatan mental, karena gangguan emosional, atau karena miskin lingkungan, budaya, dan ekonomi. Menurut National Joint Council on Learning Disabilities, kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang terlihat dalam bentuk kesulitan nyata dalam mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, ataupun dalam bidang berhitung. Gangguan tersebut intrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. Meskipun demikian, kesulitan belajar mungkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu, atau berbagai pengaruh lingkungan. Berbagai hambatan tersebut bukan penyebab utama atau pengaruh langsung. Dari ketiga ahli tadi dapat disimpulkan bahwa anak berkesulitan belajar adalah anak yang mengalami gangguan atau kesulitan yang terlihat dalam bentuk kesulitan nyata dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, ataupun berhitung yang disebabkan oleh faktor neurologis, adanya disfungsi sistem saraf pusat, ataupun pengaruh tidak langsung dari berbagai faktor lain. Poin selanjutnya ialah mengenai penyebab anak mengalami kesulitan belajar spesifik. Antara lain, adanya kelainan pada sistem syaraf pusat, adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat, faktor genetik atau keturunan, anak terpapar racun yang terdapat di dalam lingkungan, contohnya obat atau bahan kimia, gizi anak yang kurang tercukupi, dan adanya pengaruh psikologis dan psikis yang dapat merugikan anak. Kemudian, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi ataupun memperburuk kondisi anak berkesulitan belajar spesifik. Antara lain, lingkungan yang kurang baik, gaya belajar yang tidak sesuai, kurangnya motivasi pada diri anak mempunyai gangguan fisik ataupun motorik, anak mengalami gangguan mental ataupun emosional, adanya perbedaan lingkungan dan budaya, adanya kerugian ekonomi yang sedang dialami. Perlu diingat sekali lagi, faktor ini bukan penyebab utama. Namun, dengan adanya faktor ini dapat memperburuk kondisi kesulitan belajar anak. Poin selanjutnya yang akan dibahas ialah klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Namun, dalam video ini saya hanya akan membahas 3 klasifikasi saja, antara lain ada disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama ialah disleksia. Disleksia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seorang anak yang disebabkan oleh kesulitan dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Anak dengan disleksia mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya yang pertama, tidak bisa atau sulit membedakan huruf. Contohnya, sulit membedakan huruf B dan D ataupun P dan Q. Yang kedua, tidak bisa mengeja.
Dalam hal ini biasanya mereka membaca secara terbalik. Contohnya, ubi dibaca menjadi ibu. Yang ketiga, tidak paham tentang isi bacaan yang dia baca. Yang keempat, lamban dalam membaca. Yang kelima, menggunakan jarinya untuk mengikuti pandangan mata. Yang keenam, menambah ataupun mengurangi suku kata atau frasa dalam teks. Yang ketujuh, anak cenderung mengabaikan tanda baca. Yang kedua, ada disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak-anak tidak bisa menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk tulisan, karena mereka tidak bisa menyusun kata dengan baik dan mengkoordinasikan motorik halusnya, dalam hal ini tangan, untuk menulis. Anak dengan disgrafia mempunyai karakteristik antara lain: 1. Tidak konsisten dalam bentuk huruf dan tulisannya. 2. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil yang masih tercampur. 3. Ukuran dan bentuk huruf tidak proporsional. 4. Sulit memegang alat tulis seperti pulpen atau pensil. 5. Anak mengalami kesulitan jika harus mengomunikasikan sesuatu melalui tulisan. Dan ke-6, anak suka berbicara pada diri sendiri ketika menulis. Yang ketiga, ada diskalkulia. Diskalkulia atau kesulitan dalam belajar matematika merupakan kesulitan belajar di mana anak mengalami kesulitan dalam melakukan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Anak dengan diskalkulia mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Anak mengalami gangguan dalam hubungan keruangan seperti konsep atas bawah, jauh dekat, dan tinggi rendah. Yang kedua, adanya abnormalitas persepsi visual, yaitu anak kesulitan melihat berbagai objek dalam hubungannya dengan kelompok atau satu set. Yang ketiga, asosiasi visual motor. Contohnya, anak baru memegang benda ketiga namun mengucapkan angka 5 ataupun angka lainnya. Yang keempat, persevensi, yaitu anak yang perhatiannya melekat pada satu objek saja dalam jangka waktu lama. Yang kelima, kesulitan mengenal atau memahami simbol matematika seperti tambah, kurang, sama dengan, lebih dari, kurang dari, bagi, kali, dan lain-lain. Yang keenam, gangguan penghayatan tubuh, yaitu anak merasa sulit memahami hubungan bagian-bagian tubuhnya sendiri. Poin terakhir yang akan dibahas yaitu mengenai terapi yang disarankan, terkhusus untuk anak disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama, untuk anak disleksia, disarankan untuk mengikuti terapi gelombang otak dyslexia treatment. Terapi ini merupakan sebuah terapi yang bekerja dengan memberikan stimulus pada gelombang otak yang telah disesuaikan sehingga efektif untuk mengatasi masalah kesulitan belajar. Terapi ini berbentuk CD musik terapi sehingga sangat mudah dan praktis untuk digunakan. Dengan penggunaan secara rutin, terapi ini mampu memudahkan anak disleksia mempercepat proses belajarnya. Yang kedua, terapi untuk anak disgrafia. Penanganan atau terapi yang dapat diberikan untuk anak disgrafia ialah dengan menentukan ZPD pada masing-masing masalah yang dihadapi anak. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah serangkaian tugas yang sulit dikuasai oleh manusia ataupun anak-anak secara mandiri. Namun, hal itu dapat teratasi dengan bantuan orang dewasa atau teman yang lebih mampu. Dan yang terakhir, terapi untuk anak diskalkulia. Terapi yang disarankan dalam menangani anak diskalkulia antara lain: yang pertama, memvisualisasikan konsep matematis, seperti menggunakan gambar dan tulisan yang menarik. Yang kedua, menuangkan konsep matematis secara tertulis dan urut sehingga anak tidak perlu melihat soal secara abstrak. Yang ketiga, memberikan latihan soal yang sulit bagi anak, seperti soal urut angka, baca angka, perbandingan angka, dan pengenalan operasi aritmatika dan memori. Baiklah, sekian materi mengenai Specific Learning Disabilities dari saya. Saya harap dapat menambah wawasan dan dapat berguna bagi semuanya. Terima kasih.